Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sahabat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan diberikan kesempatan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan ibadah haji dan umrah ke tanah suci. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya Muksid Haitami di channel Muksid Haitami. Yang baru bergabung di channel ini, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis ya Bapak Ibu. Jadi mohon subscribe dulu sebelum lanjut. Baik, pada kesempatan video kali ini saya akan kembali menginformasikan bagaimana seputar karantina sebelum keberangkatan umroh, saat keberangkatan umroh, dan juga setelah kembali dari tanah suci. Kenapa kita harus melakukan karantina? Karena itu sudah menjadi aturan daripada pemerintah Republik Indonesia dan juga pemerintah Saudi Arabia. Baik, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan di sini yang sering ditanyakan, terutama seputar karantina. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apakah saya boleh melakukan karantina sendiri di rumah? Jawabannya adalah, karantina mandiri di rumah tidak ada kontrol dari penyelenggara travel. Karena kami ingin memastikan setelah dilakukan swab PCR, jamaah tidak melakukan kontak fisik dengan banyak orang. Cukup bertemu dengan teman sesama rombongan saja. Itu pun kami batasi sesuai protokol kesehatan. Jadi, satu hari sebelum berangkat, itu sudah harus berada di area Bandara Soekarno-Hatta, ya, di hotel yang telah ditentukan oleh pihak travel, dan di sana kita akan melakukan karantina secara mandiri. Jam berapa biasanya swab PCR dilakukan? Jawabannya, swab PCR dilakukan sebelum jamaah masuk ke hotel sekitar jam 11 sampai jam 13 atau jam 1 siang. Pertanyaan yang ketiga, jam berapa saya dianjurkan datang sampai hotel? Jawabannya adalah, dianjurkan jam 10 atau maksimal jam 11 sudah sampai di hotel. Kemudian yang keempat, apakah di hotel kami mendapatkan makan dan berapa kali? Nah, ini pertanyaan yang keempat. Jawabannya adalah, pastinya dapat makan 3 kali sehari, siang, malam, dan sarapan. Lalu, apakah aman sekamar dengan teman seperjalanan yang baru kenal pada saat bertemu di hotel karantina? Jawabannya, semenjak manasik, pihak travel akan melakukan pendataan calon rekan sekamar jika berangkat hanya seorang diri. Dan kami sarankan jamaah yang sudah ditentukan teman sekamarnya melakukan komunikasi dan saling mengingatkan agar menjaga protokol kesehatan 3M supaya tidak menularkan teman sesamanya. Kami juga melakukan proses screening ketika jamaah akan check-in di hotel. Misal, memeriksa suhu tubuh, menganjurkan cuci tangan, harus menggunakan masker, makan menggunakan nasi box, dan lainnya. Yang keenam, apakah boleh selama di kamar karantina saya menggunakan masker? Jawabannya sangat dianjurkan, jelas ya. Yang ketujuh, bagaimana jika selama di karantina saya ingin merokok? Nah, ini khusus untuk ahli hisab, para perokok. Jawabannya, kami anjurkan untuk tidak merokok selama di tempat karantina. Namun jika tidak tertahankan, kami sarankan membuka jendela di kamar saja. Harus berdiskusi dengan teman sekamar agar tidak menimbulkan masalah. Misalnya, dilarang turun ke ruang smoking room di bawah karena menghindari diskusi dengan orang lain. Sebelum penentuan kamar harus didata siapa saja yang merokok agar kami siapkan kamar tipe smoking room dan rekan sekamar yang juga perokok. Jadi sama-sama perokok ya. Yang kedelapan, apakah di karantina saya boleh minta sekamar hanya satu orang? Jawabannya bisa, asalkan menambah biaya hotel tentunya. Kemudian yang kesembilan, apakah ketika di karantina saya boleh menerima tamu? Jawabannya, begitu check-in, jamaah dilarang keluar kamar kecuali yang sifatnya sangat penting dan darurat. Kemudian yang 10, dari hotel karantina menuju airport, apakah ditanggung transportasinya? Jawabannya, transportasi dari hotel karantina ke airport menjadi tanggung jawab pihak travel. Yang ke-11, apakah boleh request teman sekamar dengan yang sudah kenal? Jawabannya, asalkan mahram atau sesama laki-laki dan sesama perempuan, boleh request teman sekamar. Permintaan dapat dilakukan ketika kegiatan manasik. Bisa diatur. Yang ke-12, jam berapa biasanya jamaah berangkat ke airport? Jawab,
Jamaah akan diberangkatkan biasanya 5 jam sebelum keberangkatan atau melihat jarak dari hotel karantina menuju bandara. Yang ke-13, bagaimana jika hasil PCR dinyatakan positif COVID? Jawabannya, bagi yang memiliki hasil PCR positif maka langsung dipisahkan dengan teman sekamar yang negatif. Lalu pihak travel akan melakukan koordinasi dengan Satgas COVID-19 dan selanjutnya jamaah secara langsung dalam pantauan Satgas COVID-19. Yang ke-14, bagaimana nasib paket perjalanan saya yang sudah saya lunasi jika saya dinyatakan positif COVID? Nah, ini yang sering ditanyakan. Jawabannya, jamaah diberikan 2 pilihan, yaitu pertama, langsung klaim asuransi yang akan mengcover senilai 20 juta rupiah, atau mengajukan reschedule, penjadwalan kembali perjalanan umroh ketika sudah dianggap sembuh dari COVID-19. Yang ke-15, bagaimana proses refund dan berapa lama? Jawabannya, proses refund akan dilakukan oleh travel berkoordinasi dengan pihak asuransi. Adapun proses pencairan refund berlangsung sekitar 3 bulan dari dokumen yang dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat. Yang ke-16, bagaimana proses reschedule paket perjalanan? Jawabannya, jamaah cukup mengisi form reschedule atau penjadwalan ulang yang disediakan pihak travel lalu memilih tanggal yang dianggap cocok. Namun harus memperhatikan periode recovery atau penyembuhan COVID-19, paling lama 20 hari jika bergejala berat. Upayakan visa umroh berlaku 30 hari, jika visa hangus maka ketika keberangkatan berikutnya akan dikenakan tambahan biaya visa. Yang selanjutnya, jika saya dinyatakan positif sebelum keberangkatan, apa langkah selanjutnya? Ya, ini perlu diperhatikan. Jawabannya adalah jamaah dianjurkan segera melakukan isolasi mandiri di tempat hotel tersebut atau dapat memilih hotel lokasi isolasi mandiri lainnya, atau kami bantu untuk menghubungi Satgas COVID-19 setempat, ataupun jika tidak bergejala dapat melakukan isolasi mandiri di rumah namun dalam pemantauan Satgas COVID setempat. Poin yang ke-18 adalah berapa jam biasanya hasil swab keluar? Jawabannya, maksimal sebelum 24 jam sejak check-in hotel. Yang ke-19, apakah ketika di airport saya boleh makan dan minum sebelum terbang ke Saudi? Jawabannya adalah, kami anjurkan agar tidak makan di tempat keramaian. Mohon seluruh jamaah harus melakukan koordinasi dengan tour leader jika akan melakukan suatu kegiatan termasuk ingin makan di restoran. Jadi harus koordinasi dulu dengan tour leader. Yang ke-20, ketika menuju airport, apakah kami memegang paspor dan seluruh dokumen lainnya? Jawab, seluruh dokumen jamaah termasuk paspor dan lain-lain akan dipegang oleh travel sampai seluruh bagasi jamaah masuk check-in counter maskapai. Yang selanjutnya, dokumen apa saja yang diberikan pihak travel sebelum kami terbang? Jawabannya, paspor, e-ticket, boarding pass, ICV, buku kuning, hasil swab, dan health disclaimer form. Apakah itu health disclaimer form? Jawabannya adalah sebuah form yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi yang wajib diisi oleh seluruh penumpang pesawat yang akan menuju Arab Saudi. Di dalamnya terdapat kondisi yang mungkin terjadi sebagai antisipasi penerapan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Jadi semacam form pernyataan. Kemudian yang terakhir, apakah form itu disediakan oleh pihak travel dan siapa yang mengisi form itu? Jawabannya adalah pihak travel akan mengkoordinir dan memberikan form tersebut dan sangat dianjurkan jamaah sendiri yang mengisi form tersebut dengan data yang valid. Baik Bapak Ibu sahabat sekalian, demikian 23 poin pertanyaan yang sering diajukan seputar karantina. Ya, baik sebelum keberangkatan, kemudian pas kita umroh di Saudi, ya di Mekah dan Madinah, lalu setelah pulang di tanah air. Nah, itu pertanyaan yang sering dilakukan oleh calon jamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sahabat sekalian yang mendengar video ini mendapatkan pencerahan dan juga apa yang menjadi pertanyaan bisa terwakili dengan jawaban-jawaban yang saya berikan di video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya seputar update umroh, haji, cerita-cerita seputar umroh, Makkah, Madinah, dan sekitarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.